kabar? Semoga sehat selalu ya. Melihat kondisi saat ini, kita semua pasti merasakan hal yang sama. Mau keluar rumah tuh sulit banget. Ya bisa sih keluar rumah, tapi pasti tetap ada perasaan was-was kan? Jadi buat yang saat ini lagi beraktivitas di luar rumah, jangan lupa pakai masker dan tetap ikutin protokol kesehatan lainnya. Oh iya, ngomong-ngomong, kenalin dulu. Namaku Caroline Adonia. Kali ini aku akan berbincang-bincang tentang pasca libur lebaran kemarin. Tapi biar tambah seru, di sini aku udah ajak 2 temenku nih buat bincang-bincang bareng. Ada Joey. Halo semuanya. Dan ada Anggi. Halo. Oke, jadi kita tahu kan kalau sebelum lebaran ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa larangan untuk mudik. Nah, tanggapan kalian gimana nih terhadap kebijakan tersebut? Mudik saat lebaran ini memang kayaknya udah jadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia kan ya? Nah, jadi pasti banyak yang gak setuju dengan kebijakan yang satu ini. Untuk orang-orang yang biasanya mudik setiap libur lebaran, pasti akan merasa tahun ini beda banget dari lebaran-lebaran yang sebelumnya. Tapi kan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu sebagai bentuk antisipasi pemerintah terkait kasus positif corona. Jadi ya, aku setuju sih dengan peraturan larangan mudik kemarin. Kalau Anggi gimana? Aku setuju sama kebijakan itu. Alasannya sama kayak Joey. Semua orang pasti pengen ketemu keluarga-keluarga jauhnya. Tapi saat ini kalau misalkan nurutin kemauan pribadi bisa memperburuk keadaan sekarang gak sih? Waktu itu aku baca di artikel, angka positif corona naik setelah libur lebaran kemarin karena banyak orang yang nekat mudik. Terus coba berbagai cara supaya bisa mudik atau sekedar kumpul-kumpul untuk merayakan lebaran. Iya bener tuh. Kalau kumpul-kumpul bareng kerabat yang jarak rumahnya gak begitu jauh, kayaknya masih gak apa-apa sih. Asalkan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau yang memaksakan dengan segala cara, menurut kalian bagaimana? Menurut aku itu sebenarnya termasuk salah satu bentuk ancaman terhadap Indonesia dalam membangun integrasi nasional sih. Karena pemerintah ini kan sudah mengeluarkan kebijakan dan masyarakat gak mau mematuhi kebijakan itu. Padahal kebijakan ini dikeluarkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat juga. Oh iya, benar-benar. Itu termasuk ancaman internal nggak ya? Iya Lin, itu termasuk ancaman dalam negeri. Soalnya kalau begitu termasuk sikap individualisme dong, lebih mementingkan keinginannya sendiri. Daripada kita keluar rumah di tengah pandemi ini, mending kita tetap di rumah aja, supaya mengurangi kasus penyebaran COVID juga. Tapi bosen gak sih kalau kita di rumah terus? Sebenarnya ada loh solusi untuk mengisi waktu kita selama libur lebaran kemarin. Contohnya kayak kita bikin karya dari rumah, puisi salah satunya, daripada diem-diem aja di rumah, atau justru malah keluar-keluar rumah yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain, lebih baik kita melakukan sesuatu yang bermanfaat di rumah. Iya, bener banget Gi. Terlebih lagi kalau kita bisa menulis puisi. Selain bisa mengembangkan kreativitas, menulis puisi juga bisa melatih diri berimajinasi dan berlatih menyusun kata. Kalian tahu nggak kalau puisi itu dibedakan menjadi 2? Ada puisi lama dan juga puisi baru. Emang apa perbedaan puisi lama dan puisi baru? Bedanya, kalau puisi lama itu lebih terikat dengan ketentuannya, seperti banyak suku kata pada setiap baris, pola rimanya sampai banyak larik dalam setiap baitnya. Sedangkan, kalau puisi baru tidak terikat oleh ketentuan. Puisi baru juga dapat banyak menggunakan kata-kata konotasi dan lebih mengutamakan keindahan kata-kata. Oh begitu ya, ternyata memang kedua puisi itu berbeda ya. Ngomong-ngomong, Joey libur lebaran kemarin ngapain? Oh iya, aku lagi iseng-iseng nih nontonin safari virtual tour. Soalnya sebelum pandemi, keluarga aku tuh sering banget ngajak aku ke taman safari kalau lagi libur. Tapi sekarang karena orang tua aku khawatir kalau mau keluar rumah, jadi kita nggak berani keluar jauh untuk jalan-jalan. Oh begitu. Terus ada hewan apa aja yang kamu lihat di virtual tour, Joey? Ada gajah, unta, harimau Sumatera, banyak deh pokoknya. Terus karena iseng, aku coba cari tahu lebih detail tentang harimau Sumatera deh. Lumayan kan menambah ilmu pengetahuan?
Menurut kalian, harimau Sumatera itu masuk ke film apa ya? Karena harimau punya tulang belakang, jadi harimau udah pasti masuk film Chordata sih. Selain mempunyai tulang belakang, ciri-ciri lain hewan yang termasuk film Chordata itu punya tulang tengkorak, memiliki alat peredaran darah yang terdiri atas jantung dan pembuluh darah, alat pernapasan berupa paru-paru untuk hewan yang hidup di darat, dan insang untuk hewan yang hidup di laut, dan masih banyak lagi. Emang ada film apa aja sih di Kingdom Animalia? Nah, di Kingdom Animalia ini dibagi jadi 9 film. Ada Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Ini aku lagi tertarik banget nih sama salah satu anggota dari film Chordata, yaitu penyu. Mereka kan bisa berenang dengan cepat sekali nih. Iya, Joey. Seekor penyu dapat berenang sampai 35 km per jam. Kalian penasaran nggak? Sebenarnya, berapa waktu yang diperlukan oleh seekor penyu untuk mencapai ketujuannya? Aku juga penasaran sih. Sebenarnya kita bisa loh mencari kecepatan sebenarnya dari penyu menggunakan vektor. Wah, keren sekali ya teman-teman. Kita dapat memanfaatkan vektor untuk mengetahui kecepatan penyu ketika berenang. Selain itu, apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita di rumah? Kita juga bisa belajar Sound and Audio Engineering atau pengolahan suara dan audio. Ya guys, tahu nggak sih? Ternyata fungsi sinus dan kosinus dalam trigonometri berperan penting loh dalam bidang ini. Fungsi sinus dan kosinus dapat digunakan untuk menemukan gelombang yang tepat untuk mendapatkan suara yang sempurna dalam pengolahannya. Selain berkaitan erat dengan bidang matematika, Sound and Audio Engineering juga sangat diperlukan dalam bidang musik, dalam hal mengaransemen suara. Menarik sekali bukan? Ternyata trigonometri memiliki kaitan yang erat dalam hal gelombang. Oke deh teman-teman, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung podcast kita kali ini. Kiranya semua informasi yang kita sajikan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Sekian dari kami. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa.